Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Langit sore tampak muram saat kereta api melambat memasuki stasiun kecil yang hampir tak terawat. Bagas melangkah turun, menjejakkan kaki di tanah kelahirannya setelah lebih dari 15 tahun pergi. Desa Nadisari, sebuah nama yang dulu hanya menjadi kenangan samar, kini menyambutnya dengan udara lembab dan aroma tanah basah. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantung yang tak biasa. Entah mengapa, sejak ia naik kereta dari Surabaya tadi pagi, dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menantinya di sini. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai. Bagas menyusuri jalan tanah menuju desa, melewati persawahan yang kini banyak ditumbuhi ilalang liar. Beberapa rumah masih berdiri, tapi banyak juga yang tampak kosong, seolah ditinggalkan penghuninya begitu saja. Sepanjang jalan, ia hanya berpapasan dengan 1-2 orang tua yang memandangnya dengan tatapan waspada, lalu buru-buru memalingkan wajah. Bagas, suara berat tiba-tiba terdengar dari belakang. Seorang pria tua dengan sarung lusuh dan baju koko pudar berdiri tak jauh darinya. Pak Leman. Bagas menyipitkan mata, mencoba mengenali wajah itu. "Iyo Le, kau wiskid, kembali juga ke kampung," jawabnya sambil mengelus jenggotnya yang mulai memutih. Tapi di balik senyum tipis itu, ada kegugupan yang tak bisa disembunyikan. "Kenapa Pak? Warga sini pada berubah ya?" tanya Bagas pelan. Pak Leman hanya menghela napas, lalu mengangkat keranjang rotan berisi rumput kering. "Kadang lebih baik nggak tahu apa-apa, Le," katanya sambil berbalik tanpa menunggu jawaban. Rumah warisan orang tuanya masih berdiri, tapi jelas terlihat tak terurus. Cat temboknya terkelupas, gentengnya banyak yang bocor, dan rerumputan liar tumbuh liar di pekarangannya. Bagas berdiri mematung beberapa saat di depan pintu kayu yang berderit saat disentuh. Bau lembab dan debu menyergapnya begitu ia masuk. Ia menyusuri setiap sudut rumah. Dapur masih di tempatnya, dengan tungku batu dan panci berdebu. Kamar almarhum ayah dan ibunya kosong, tapi di atas lemari tua, ia menemukan foto keluarga yang telah memudar. Ia mengelus bingkai kayu itu perlahan. "Mbah dan Pak D pasti tahu aku balik," gumamnya. Bagas keluar rumah menjelang maghrib. Suasana desa lebih sunyi dari yang ia ingat. Tak ada suara anak-anak bermain, tak ada bau masakan dari dapur warga, hanya sunyi dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Ia berjalan menyusuri jalan utama desa. Beberapa rumah terlihat menyala, tapi pintunya tertutup rapat. Lalu, di ujung jalan, berdiri sebuah rumah megah yang tampak mencolok dibandingkan. Seks 2 lantai, dengan tembok batu hitam dan pagar besi tinggi. Itu rumah Pak Dewi Rio, saudara kandung ayahnya yang kini tinggal sendiri. Dulu rumah itu sederhana, tapi kini rumah itu seperti milik orang kota kaya. Ada mobil terparkir di dalam garasi dan lampu teras menyala terang. Bagas menatapnya lama sebelum langkah kakinya membawanya berbalik pulang. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Bagas duduk di balai bambu depan rumah, hanya diterangi lampu teplok. Angin malam menyelinap lewat celah-celah dinding rumah yang reot. Ia tak bisa tidur. Mimpi buruk yang ia alami beberapa hari terakhir terus mengusik pikirannya. Dalam mimpinya, ia selalu melihat wajah ibunya yang pucat, menangis di dalam hutan sambil menunjuk ke arah tertentu. Tapi setiap kali ia mengikuti arah itu, tubuhnya terasa lumpuh. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan, tanpa mampu menolong. "Kenapa sekarang? Kenapa setelah sekian lama?" tanyanya dalam hati. Saat tengah merenung, angin bertiup lebih kencang. Dari arah selatan, tempat pemakaman lama desa berada, terdengar sesuatu. Bagas menajamkan telinga. Hiks, hiks, suara tangisan pelan, sangat pelan, namun jelas. Ia berdiri refleks. Suara itu datang dari kuburan lama. Lokasinya sekitar 500 meter dari rumah, di balik kebun bambu. Dulu ia sering bermain ke sana saat kecil. Tapi kini, malam-malam seperti ini, siapa yang akan ke sana? Tangisan itu makin jelas, seolah diputar berulang, lirih namun memilukan. Bagas ragu sejenak, tapi rasa penasarannya lebih besar. Ia mengambil senter kecil dari tasnya dan mengenakan jaket tipis. Langkahnya pelan saat melewati jalan setapak menuju
cabin bambu. Hujan rintik-rintik tak mampu meredam suara dedaunan yang berdesir keras. Begitu melewati rumpun bambu, udara mendadak terasa lebih dingin. Ada kabut tipis yang menyelimuti tanah. Tangisan itu masih terdengar, tapi kini diselingi bisikan pelan, seperti suara perempuan menyebut sebuah nama. Gaas. Bagas tertegun, jantungnya berdebar. Siapa di sana? Teriaknya. Tapi hanya Gema suaranya sendiri yang menjawab. Ia menyorotkan senter ke arah kuburan tua. Di antara nisan-nisan reyot, ia melihat sosok samar. Seorang perempuan berbaju putih, duduk membungkuk di dekat makam. Langkahnya berat saat mencoba mendekat, tapi tiba-tiba senter mati. Gelap total, dan ketika ia berhasil menyalakannya kembali beberapa detik kemudian, sosok itu sudah hilang. Hanya ada daun-daun kering dan nisan tua berlumut. Bagas berdiri membatu, peluh dingin mengalir dari pelepisnya. Di tanah basah tempat sosok tadi duduk, tertinggal sesuatu. Sebuah pita rambut, warna merah yang sudah lusuh sama persis dengan milik ibunya yang biasa ia lihat saat kecil. Dengan tangan gemetar, ia memungut pita itu dan berjalan cepat kembali ke rumah. Tapi sejak malam itu, ia tahu kedatangannya ke desa ini bukan sekadar pulang kampung. Ada sesuatu yang belum selesai, dan desa ini seperti tak pernah benar-benar hidup lagi. Matahari pagi merayap lambat di atas bukit, menyorotkan cahaya pucat ke atap-atap rumah desa yang tertutup kabut tipis. Burung-burung tak terdengar bernyanyi. Desa Ngadisari masih tenggelam dalam sunyi yang mencurigakan. Bagas berdiri di depan rumah sambil menatap jauh ke arah timur, tempat pemakaman desa berada. Sejak peristiwa semalam, pikirannya tak tenang. Bayangan sosok perempuan di kuburan dan bisikan namanya mengendap seperti kabut yang tak mau hilang dari kepalanya. Tapi bukan hanya itu, pita rambut merah yang ia simpan kini tergeletak di meja, mengering bersama tanah basah yang menempel padanya. Tanpa membuang waktu, ia menyusuri jalan setapak yang mengarah ke pemakaman umum desa. Di tengah perjalanan, ia melewati ladang jagung yang meranggas. Ujung-ujung daunnya menghitam, seakan lama tak tersentuh hujan. Di sisi jalan, seekor anjing kurus menyalak lemah, lalu berlari menjauh saat Bagas mendekat. Saat sampai di gerbang pemakaman, matanya menyapu seluruh area. Deretan makam berjajar acak, sebagian besar ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Ada orang lain di sana. Tak ada bunga, tak ada dupa, tak ada jejak kaki baru. Pemakaman itu terasa seperti tempat yang ditinggalkan, bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh doa. Ia berjalan perlahan, mencari nisan dengan nama ayah atau ibunya. Tapi anehnya, banyak tulisan pada nisan sudah memudar, tak terbaca. Beberapa bahkan roboh, tertutup semak. Bagas mulai frustasi. Ia tahu kedua orang tuanya dimakamkan di sini, tapi tak satu pun makam tampak dirawat. Ia mencabut satu demi satu rumput liar, membersihkan tanah dari lumut dan dedaunan kering, tapi tak menemukan yang ia cari. Sedang mencari makam siapa, Le? Sebuah suara serak terdengar dari balik pohon Kamboja. Bagas menoleh cepat. Seorang kakek tua berdiri bersandar pada tongkat kayu. Pakaiannya lusuh, matanya sipit dan memerah. Di lehernya tergantung tas kecil dari anyaman pandan. "Orang tuaku," jawab Bagas. "Ayahku, namanya Darso, ibuku Sri Hatun." Kakek itu mendekat perlahan. "Darso," gumamnya lirih. "Sudah lama tak ada yang menyebut nama itu di sini." "Kakek tahu makamnya?" tanya Bagas penuh harap. Si kakek tak langsung menjawab. Ia menatap makam-makam itu, lalu menghela napas panjang. "Orang tuamu tidak dimakamkan dengan layak, hanya ditanam agar desa ini tenang, agar orang-orang tidak bertanya, 'Kenapa bisa begitu?'" Suara Bagas meninggi. "Ada yang kau belum tahu, Nak, dan mungkin belum waktunya." "Tahu." Kakek itu mulai berjalan, memberi isyarat agar Bagas mengikutinya. Mereka berjalan ke sisi lain pemakaman, lebih dekat ke batas desa, di mana sebuah pohon beringin tua menjulang di tengah tanah lapang. Akar-akarnya besar, menonjol keluar seperti ular mati. Daun-daunnya berdesir meskipun angin tak bertiup. "Pohon ini tempat dikuburnya banyak rahasia," kata si kakek pelan. "Termasuk milik keluargamu." Bagas mendekat. Ia mengamati tanah di bawah pohon itu, lalu melihat gundukan kecil yang tampak seperti bekas digali dan ditutup kembali. "Kau tahu siapa aku, Bagas?" Bagas menggeleng. "Dulu, aku yang memandikan jenazah orang tuamu. Tapi malam itu, jenazah mereka datang bukan dari rumah sakit. Tidak lewat puskesmas. Mereka dibawa oleh orang-orang kepercayaannya.
dan langsung dimakamkan tanpa pengantar keluarga. Bagas merasa darahnya dingin. Kenapa? Karena ada yang ingin agar kematian mereka cepat dilupakan. Hening sejenak. Kakek itu menunjuk ke akar beringin. Gali di situ. Tapi pelan-pelan. Jangan buka kalau tanganmu gemetar. Meski hatinya berdegup cepat. Bagas menuruti. Ia mengambil ranting besar, lalu mulai menggali tanah di antara akar. Tak lama, rantingnya membentur sesuatu keras. Sebuah kendi tanah liat, tertutup debu dan akar halus. Bagas membersihkannya, lalu perlahan membuka tutupnya. Bau busuk langsung menyergap, campuran antara tanah lembab dan sesuatu yang membusuk lama. Di dalamnya, ia menemukan kain putih kotor, sobekan foto keluarga yang warnanya sudah hilang, serta seikat rambut hitam yang dilingkari benang merah. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Di salah satu bagiannya ada bercak hitam kecoklatan, seperti bekas darah yang telah mengering bertahun-tahun ini. Apa maksudnya, kek? Suaranya nyaris berbisik. Kakek tua itu menatap langit yang mulai mendung. Itu bukan sekadar peninggalan. Itu penanda bahwa mereka yang dimakamkan di sini tidak mati wajar. Dan kain kafan itu disobek agar arwahnya tidak tenang, agar tak bisa kembali menuntut. Bagas mengatupkan rahangnya, matanya mulai memerah. Siapa yang melakukan semua ini? Kakek itu menunduk, seperti menimbang-nimbang. Lalu Pelen berkata, orang yang kini tinggal di rumah megah itu adalah satu-satunya yang mendapat berkah. Setelah orang tuamu dikuburkan diam-diam, Bagas membeku. Nama itu tidak disebut, tapi ia tahu betul siapa yang dimaksud. Pak D. Wiryo, gumamnya. Kakek tua itu hanya mengangguk sekali. Tapi jangan gegabah, Le. Desa ini sudah lama hidup dalam perjanjian yang tak terlihat. Yang melawan akan lenyap perlahan. Bagas menggenggam kendi tua itu erat. Dalam dirinya mulai berkecamuk rasa benci, marah, dan sedih yang membuncah. Ia datang ke desa ini bukan hanya membawa kenangan, tapi kini ia membawa dendam yang mulai menyala. Langit mulai menurunkan hujan saat Bagas berjalan pulang. Petir menyambar di kejauhan, tapi hatinya lebih bergemuruh dari badai manapun. Ia tahu malam ini akan dimulai lembar baru, lembar penuh rahasia, kutukan, dan kebenaran yang selama ini dikubur di bawah akar beringin tua. Sore, langit menggantung mendung kelabu saat Bagas berdiri di depan pagar besi hitam milik rumah Pak Dahewiryo. Pagar itu menjulang tinggi, kontras dengan bangunan lain di desa yang sebagian besar sudah lapuk. Rumah ini seperti menantang. Kematian itu sendiri megah, kokoh, dan terlalu sunyi untuk ukurannya. Bagas menekan bel besi yang berkarat. Beberapa detik kemudian, seorang perempuan berkerudung tipis muncul dari balik jendela samping. Matanya mengintip sebelum akhirnya membuka. Pintu depan. Mas Bagas ya? Suaranya pelan dan datar. Pak D sudah menunggu di dalam. Ia mengganggak. Langkahnya mantap, tapi dada terasa berat. Ada perasaan aneh saat ia melewati ambang pintu rumah itu. Seperti memasuki dunia yang terpisah dari desa sekitarnya. Bau harum dupa samar mengambang di udara, bercampur dengan aroma cendana dan sesuatu yang getir, mungkin minyak wangi atau rempah pembakar. Pak Dewiryo muncul dari ruang tamu dengan senyum tipis. Wajahnya tak banyak berubah, hanya kulit yang kini lebih keriput dan rambut yang memutih sebagian. Tapi sorot matanya tajam, dingin, dan menilai. Bagas, keponakanku, akhirnya kamu pulang juga. Terima kasih sudah mau menampung saya menginap, deh, kata Bagas, mencoba ramah. Pak D menepuk pundaknya. Rumah ini, rumahmu juga. Kamar yang disediakan untuk Bagas berada di lantai 2, di ujung lorong panjang yang remang. Lantai mengilap, dindingnya dihias dengan lukisan-lukisan tua, kebanyakan pemandangan alam. Tapi ada satu lukisan yang membuatnya berhenti. Sebuah wajah pria muda dengan mata dalam dan rahang tegas. Ia mengenal wajah itu. Ayahnya. Tapi yang aneh, lukisan itu diletakkan di tempat tersembunyi, tertutup rak dan hampir tak terlihat dari sudut biasa. Seolah sengaja disembunyikan. Bagas mendekat, menyentuh bingkainya, dan melihat tanda tangan kecil di sudut bawah Wiryo 1999. Kenapa Pak D melukis ayah, pikirnya. Malam pertama di rumah itu berjalan aneh. Makan malam disajikan dengan hening. Mbok Rini, perempuan tua yang membantu di dapur, tidak banyak bicara. Pak D pun cepat kembali ke ruang kerjanya setelah makan, meninggalkan Bagas sendirian di ruang tamu yang terlalu besar untuk satu orang.
Jam menunjukkan pukul 11 malam saat Bagas belum juga bisa tidur. Ia berbaring di atas ranjang empuk. Matanya menatap langit-langit berornamen ukiran Jawa. Tapi kegelisahan di hatinya tak bisa diabaikan. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki terdengar dari lantai bawah. Perlahan, berat, dan berulang. Bagas bangkit dari ranjang membuka pintu. Kamarnya pelan. Lorong gelap. Lampu gantung mati sebagian. Ia menuruni tangga tanpa suara, mengikuti asal suara. Langkah itu berhenti di depan sebuah pintu kayu di pojok lorong bawah. Pintu itu tampak lebih tua dari bagian rumah lainnya. Ada 3 gembok yang biasa tergantung di sana. Tapi malam ini terbuka. Bagas mendekat, mencoba memutar kenop. Terkunci. Ia menempelkan telinga. Hening. Tapi detik berikutnya terdengar suara lirih dari balik pintu, seperti orang merapalkan sesuatu. Irama pelan, berulang, bahasa yang tak ia kenali. Bagas mundur, perlahan kembali ke atas. Ia belum siap, tapi rasa ingin tahunya justru membara lebih dalam. Pagi harinya, Bagas menyusuri lorong lantai bawah. Ia berpura-pura sedang mencari kamar mandi, lalu menyelinap ke arah dapur belakang. Di sana, ia menemukan pintu kecil menuju gudang penyimpanan. Gudang itu penuh debu dan aroma tua. Barang-barang lama bertumpuk, kursi rusak, keranjang bambu, peti, kayu, dan lemari kaca yang tertutup kain putih. Ia menyingkap salah satunya dan menemukan tumpukan lukisan. Salah satunya adalah lukisan yang ia lihat tadi malam di lorong. Wajah ayahnya tapi kali ini dengan latar belakang berbeda, bukan hutan atau pegunungan, tapi api. Lukisan itu menunjukkan ayahnya sedang berdiri di depan api besar dengan wajah setengah gelap, setengah terang. Ada catatan kecil tertempel di belakang kanvas. Pengorbanan pertama Darsu, 2003. Bagas terpaku. Tangan gemetarnya membuka lembaran lain. Ada wajah-wajah lain yang tak dikenalnya. Tapi satu hal yang sama. Semua lukisan menampilkan orang berdiri di hadapan api atau bayangan makhluk besar bersayap. Ia menelan ludah. Tenggorokannya kering. Apa maksud semua ini? Malam berikutnya, Bagas pura-pura tidur lebih awal. Tapi tepat pukul 2 dini hari, ia diam-diam turun ke lantai bawah. Kali ini ia membawa senter kecil dan kain untuk membungkus sepatunya agar tak menimbulkan suara. Saat ia mendekati pintu tua di pojok lorong, pintu itu terbuka sedikit. Bagas mendekat, menahan napas. Dari celah pintu, ia melihat ruangan remang. Di tengah ruangan, ada lingkaran dari darah kering. Lilin-lilin hitam menyala di tiap sudut. Asap dupa mengepul perlahan. Dan aroma tajam memenuhi udara. Di dalam lingkaran itu berdiri Pak Dewiryo, mengenakan kain hitam dan kalung dari taring binatang. Di hadapannya, seorang lelaki tua yang duduk bersila dengan mata terpejam seorang dukun, dengan tubuh kurus dan rambut putih yang dikepang. Ke belakang, sesajen sudah ditanam di bawah pohon beringin. Pengorbanan sudah dekat, tapi anak itu mulai mencium bau darah lama, ucap sang dukun. Pak D menjawab, jika dia menghalangi, kita serahkan juga. Asal tumbalnya cukup, kekayaan ini tidak akan kering. Bagas menahan napas. Tubuhnya membeku di tempat, tapi lututnya mulai bergetar. Dan tak sengaja ia menyenggol pot bunga kecil di dekat dinding. Krek, suara retak itu cukup keras. Pak Dewiryo menoleh cepat. Tatapan matanya bertemu dengan mata Bagas, meski hanya sepersekian detik. Bagas berlari. Tak tahu apakah dirinya masih sempat keluar hidup-hidup dari rumah itu malam ini. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan bisa pura-pura tidak tahu lagi. Langit desa menyelimuti pagi dengan kabut tipis. Daun-daun berguguran dari pohon jati di halaman belakang, seakan mengiringi langkah pelan Bagas yang mengendap-endap dari lantai atas menuju ruang kerja. Pak D, ia tahu waktu yang tepat. Sekitar pukul 6, saat Mbok Rini pergi ke pasar dan Pak Dewiryo biasanya berlama-lama di kamar mandi. Dengan napas teratur, Bagas mendorong pintu ruang kerja yang biasanya terkunci. Tapi pagi itu, entah mengapa, tidak dikunci rapat. Ruang itu seperti museum gelap. Dindingnya dipenuhi rak-rak penuh buku tua dan benda pusaka dalam kotak kaca. Di sudut, ada meja kayu besar dengan ukiran ular melilit kaki meja. Di atasnya, berserakan kertas, tinta hitam, dan sebuah buku kulit berwarna merah gelap, nyaris seperti daging kering. Buku itu menarik perhatiannya. Tidak ada judul, hanya simbol lingkaran dengan mata di tengahnya, dicap seperti luka bakar. Tangan Bagas gemetar saat membuka halaman pertama.
Aroma apek bercampur dupa langsung menyeruak. Tulisan di dalamnya bukan seperti buku biasa. Banyak simbol, diagram tubuh manusia, nama-nama yang dicoret dengan darah kering. Di salah satu halaman tengah, ia menemukan catatan yang membuat dadanya seketika sesak. Pengorbanan keempat, Darso dan Sriati, Pasanjen Susi, diserahkan demi kejayaan Wiryo dan keberlanjutan warisan leluhur. Jantung Bagas seperti dihantam palu. Darso dan Sriati, nama orang tuanya. Tangannya tak kuat menahan buku itu. Ia terduduk di lantai dingin, napas memburu. Buku itu bukan sekadar catatan ritual. Ini buku perjanjian darah, warisan turun-temurun yang mengikat keluarga Wiryo dalam lingkaran pesugihan. Di halaman lain, ia melihat silsilah keluarga, nama-nama tua yang tak dikenalnya, lengkap dengan tanggal pengorbanan, usia, dan peran mereka dalam perjanjian itu. Beberapa nama dicoret. Beberapa diberi tanda bintang termasuk namanya sendiri. Bagas, pintu mendadak berderit. Bagas tersentak, buru-buru menyelipkan buku ke dalam jaketnya dan berdiri. Tapi tak ada siapa-siapa. Malam hari, suasana rumah menjadi lebih mencekam. Lampu-lampu menyala redup seperti kehilangan daya. Angin malam masuk melalui celah-celah jendela kayu, membawa suara-suara aneh seperti bisikan dari masa lalu. Bagas duduk di ranjang dengan buku merah di pangkuannya. Ia membaca dengan senter kecil mengketot nama korban yang disebut. Seorang nenek pemilik tanah, bocah kecil anak buruh tani, dan seorang kiai muda dari desa seberang. Semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka mati mendadak, tanpa sebab jelas. Dan jasadnya selalu cepat dikuburkan tanpa prosesi wajar. Matanya terpaku pada catatan kaki di bawah salah satu halaman. Raga boleh mati, tapi arwah terikat. Mereka akan mencari pengganti jika dendam belum ditebus. Saat itu juga, senter mati. Ruangan mendadak gelap gulita. Bagas hendak bangkit untuk menyalakan lampu, tapi tubuhnya membeku saat melihat sepasang bayangan berdiri di pojok kamar. Perlahan, bayangan itu bergerak ke cahaya bulan yang menyelinap lewat jendela. Wajah itu, ayah dan ibunya. Wajah mereka penuh darah. Mata kosong mereka menatap tajam ke arahnya. Bibir terbuka, tapi tak bersuara. Tubuh ibunya berlumur sobekan kain, kafan. Sementara ayahnya tampak memegang parang berkarat dengan ujung mengucurkan darah hitam. Bagas menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok-sosok itu tak bergerak, hanya menatapnya seolah menunggu. Aku tahu sekarang, gumamnya pelan. Kalian bukan meninggal karena kecelakaan, kalian diserahkan, dikorbankan. Seketika, angin bertiup kencang. Buku merah di pangkuannya terbuka sendiri. Halaman demi halaman terlempar hingga kembali ke halaman pertama. Tulisan itu berubah menjadi kalimat yang belum pernah ia baca sebelumnya. Darah keluarga menuntut keseimbangan. Jika tak menjadi pelaku, maka jadilah korban. Bagas menutup buku itu dengan kasar. Napasnya sesak. Ia merasa dunia yang selama ini ia kenal telah pecah menjadi dua. Antara masa lalu yang ia percaya dan kebenaran mengerikan yang kini terpampang jelas di depannya. Esoknya, ia kembali menemui kakek tua yang pernah ia temui di makam. Kakek itu duduk di serambi rumahnya yang reyot, dengan pandangan kosong menatap sawah. "Aku tahu kau akan kembali," ucapnya tanpa menoleh. "Kau sudah melihatnya?" Bagas mengangguk, walau hatinya masih diguncang ketakutan. "Pak D bukan hanya pelaku," katanya lirih. "Dia bagian dari warisan jahat ini." Kakek tua itu menghela napas panjang. Pesugihan itu tidak dibuat dalam sehari. Leluhur mereka dulu sudah menyembah makhluk dari tanah hitam jauh sebelum kita lahir. Wiryo hanya mewarisi, tapi Aej yang memperkuat ikatan itu. Kenapa tidak ada yang menghentikannya? Karena semua yang tahu sudah dibungkam, kecuali aku. Ia menunjuk matanya yang rabun. "Aku dulu tukang jagal sesajen. Tapi sejak kehilangan cucu karena ritual itu, aku berhenti. Aku kabur. Aku menyesal. Tapi tak cukup kuat untuk melawan." Bagas menatap kakek itu, mencari jawaban yang tak terucap. "Kau berbeda," ucap sang kakek. "Kau darah mereka, tapi kau bukan bagian dari mereka. Kalau aku menolak perjanjian ini," kakek itu menoleh pelan, menatap matanya dalam-dalam, "maka kau harus menghancurkan sumbernya. Tapi hati-hati, mereka tak hanya mengikat darah, mereka mengikat jiwa." Malam kembali tiba, dan Bagas tahu satu hal, ia tak bisa mundur lagi.
Pak D sudah mencurigainya. Beberapa kali Bagas melihat tatapan tajam pria tua itu, seakan tahu bahwa buku merah itu sudah tak ada di tempatnya. Tapi belum ada konfrontasi langsung. Belum. Namun di dalam hati Bagas, perang sudah dimulai antara darah yang mengikatnya sebagai pewaris dan arwah orang tuanya yang menuntut pembalasan, dan di antara keduanya hanya satu yang bisa menang. Desa Sumbersari kembali diselimuti keheningan yang ganjil. Angin tak lagi berhembus seperti biasa. Burung-burung tak terdengar. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Seolah alam sedang menahan napas, menanti sesuatu yang mengerikan. Bagas mengamati dari balik dinding bambu balai desa yang sepi. Ia mendengar suara-suara samar dari rumah Pak D. Wiryo. Semalam, ia menguping percakapan antara Pak D. dan seorang pria berjubah hitam yang datang menggunakan kereta kuda tua. Percakapan yang membuat darahnya membeku. Besok malam, kata suara Pak D, mereka sudah siap. Anak-anak itu akan membuat segalanya menjadi kuat kembali. Mereka harus dalam keadaan suci. Tak boleh ada luka, tak boleh menangis. Bagas menggertakkan gigi. Ia tak percaya apa yang didengarnya. Anak-anak desa, mereka yang selama ini bermain di jalanan, yang menyapa dengan polos saat ia lewat, akan dijadikan tumbal dawn ritual itu akan terjadi malam ini. Pagi itu, Bagas menyusuri jalanan tanah dengan langkah tergesa. Di balik pepohonan, ia melihat beberapa ibu menggendong anaknya dengan wajah cemas. Beberapa bapak berdiri seperti patung di depan rumah. Mata mereka kosong, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas bahwa seluruh desa sedang terhipnosis. Mereka bukan lagi manusia biasa. Mereka adalah alat, bagian dari perjanjian hitam yang sudah berlangsung puluhan tahun. Ia menuju ke rumah kecil di ujung desa milik Burini, janda muda yang punya seorang anak laki-laki bernama Peno, baru berumur 7 tahun. Tapi rumah itu kosong, pintu terbuka, dan isi rumah acak-acakan. Langkahnya membawanya ke kebun belakang, dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Peno, si kecil yang dulu selalu mengejarnya minta dibonceng motor, kini duduk di bawah pohon kelapa. Tubuhnya gemetar, matanya terbuka lebar, tapi tak berkedip. Mulutnya terus komat-kamit. Peno, Bagas memanggil, perlahan mendekat. Nak, kamu kenapa? Tapi suara Peno tiba-tiba berubah, berat dan menyeramkan. Darahmu harum, kau pewaris, tapi bukan pelaksana. Bagas terlonjak mundur. Peno berdiri sendiri. Tubuh mungilnya seolah digerakkan oleh sesuatu yang lain. Tangan kecilnya menunjuk ke arah rumah Pak D. Mereka akan datang mencari pengganti. Jika tidak kau, maka aku. Tubuh Peno mendadak kejang-kejang, busanya keluar dari mulut. Bagas tak punya pilihan. Ia mengangkat tubuh anak itu dan membawanya lari meninggalkan suara bisik-bisik yang mulai muncul dari semak-semak. Warga desa mulai menyadari kehadiran Bagas, tapi tatapan mereka tak seperti biasanya. Mata mereka gelap, tanpa cahaya. Mereka seperti bayangan yang disuruh untuk mengejar, dan itu yang terjadi. Saat matahari mulai tergelincir, Bagas berlari sambil menggendong Peno yang masih tak sadar. Dari keyahan, terdengar suara kentongan bertalu-talu, tanda yang dulunya untuk peringatan bahaya, kini dipakai untuk memburu. Ia menyusuri jalan setapak menuju ke sebuah bukit kecil di sisi timur desa, di mana rumah reyot milik kakek tua itu berdiri. Begitu tiba, pintu sudah terbuka. Masuk cepat, kata sang kakek. Tanpa terkejut sedikit pun, Bagas meletakkan Peno di balai bambu. Dia hampir dijadikan tumbal, kata Bagas, suara gemetar. Pak D akan melakukannya malam ini, ritualnya. Kakek itu menatap mata Bagas dengan sorot dalam. Sudah waktunya kau tahu yang sebenarnya, katanya pelan. Perjanjian yang dipegang keluargamu itu bukan hanya pesugihan. Itu ikatan darah dengan iblis tanah, dan tumbalnya harus terus diberikan setiap 7 tahun. Anak-anak adalah pilihan terbaik karena mereka belum tercemar dosa. Bagas menatap Peno yang mulai mengerang pelan. Kalau aku menghentikan ini, apa yang terjadi? Jika kau berhasil memutus perjanjiannya, mereka semua akan bebas. Tapi jika gagal, kakek itu menghela napas. Jiwa anak-anak itu akan hilang, dan kau akan menjadi pengganti. Apa aku bisa mengakhiri semua ini malam ini? Kakek itu berdiri. Dari peti tua, ia mengeluarkan benda aneh, sabua belati, berwarna hitam pekat, dengan tulisan kuno di gagangnya. Ini namanya kris pamungkas lelurung.
Ini satu-satunya benda yang bisa memotong ikatan perjanjian itu. Tapi harus digunakan di tempat pertama perjanjian dibuat di punden bawah tanah. Rumah Pak D. Bagas mengangguk. Tak ada jalan lain. Ia tak akan membiarkan anak-anak desa atau siapapun jadi korban berikutnya. Namun sebelum malam benar-benar tiba, suara langkah kaki mulai terdengar dari luar. Suara kentongan digantikan oleh suara teriakan warga desa yang dikendalikan. Sudah menemukan mereka. Kakek tua itu mendorong Bagas ke pintu belakang. Pergilah, lewat jalur sungai. Aku akan tahan mereka. Tapi cepat, bawa Peno dan bawa Chris itu. Bagas memeluk Peno erat-erat dan berlari menyusuri jalur sempit yang menurun ke arah sungai kecil. Di belakangnya, suara-suara keras menggema. Jeritan, suara kaca pecah, dan suara tawa Pak Dewiryo. Berat dan dingin. Kau tak bisa lari, Bagas. Kau bagian dari darah ini. Tapi Bagas tidak menoleh. Ia menembus kegelapan, menggenggam erat Chris yang bisa mengakhiri segalanya. Ia tahu malam ini akan menjadi penentuan, entah akan membebaskan atau menjadi tumbal berikutnya. Langit malam tertutup awan hitam pekat. Petir sesekali menyambar di kejauhan, menerangi bentangan desa yang diam-diam menyimpan horor dalam perutnya. Bagas berdiri di halaman belakang rumah Pak Dewiryo. Napasnya berat, tubuhnya gemetar. Tak hanya karena dingin, tapi karena beban yang menekan dadanya. Di baliknya, sang kakek berdiri sambil menggenggam kendi kecil berisi air bunga dan belati hitam Chris pamungkas. Lelurung yang sudah dibalut dengan kain mori. Di pundaknya tergantung tas kulit tipis, berisi ramuan dari akar-akaran, kapur sirih, dan abu dupa yang digunakan untuk melawan makhluk gaib. Tempatnya di bawah altar tua di ruang tengah. Gumam kakek, itulah pusat kekuatan perjanjian mereka. Tapi kita tidak bisa memutusnya begitu saja. Harus dengan darah keturunan yang memulai perjanjian. Bagas menunduk. Itu berarti aku atau dia? Benar, jawab kakek tegas. Darahmu cukup, tapi bila darahmu yang dipakai, kau harus siap kehilangan nyawa. Tapi jika darahnya Pak Dewiryo, maka ikatan akan runtuh sepenuhnya, dan semua yang terhubung dengannya akan lenyap. Kata-kata itu menggantung berat di udara. Sebelum akhirnya Bagas mengangguk. Ia sudah memilih. Rumah besar milik Pak D tampak jauh lebih menyeramkan malam itu. Semua jendela tertutup kain merah tua, dan bau kemenyan menyengat dari segala arah. Pintu depan dibiarkan terbuka, seperti sudah menantikan kedatangan mereka. Begitu memasuki ruang tengah, Bagas melihat altar kayu jati berukir wayang kuno yang selama ini dianggap hanya pajangan. Tapi malam ini, altar itu memancarkan panas, seolah api menyala dari dalam tanah di bawahnya. Kakek berlutut, menabur abu dan bunga di sekeliling altar. Ia mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno, membuat udara di sekeliling bergetar. Namun, sebelum ritual bisa dimulai, suara langkah kaki terdengar dari tangga atas. Bagas, suara itu lirih tapi jelas. Kau datang juga ke rumah warisan keluargamu. Pak Dewiryo turun perlahan. Ia mengenakan jubah panjang berwarna ungu tua. Bordiran emas mengilap di kerah dan lengan. Wajahnya tenang, namun mata menyala merah samar. Kenapa kau tidak datang lebih cepat? Lanjutnya. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Kau cucu terbaik dari garis darah ini. Bagas mengepalkan tinju. Aku tidak mau menjadi bagian dari ini. Pak D, aku tahu semua yang kau lakukan. Ayah dan ibu, mereka korbanmu. Pak D menghela napas. Mereka lemah, tidak siap menerima tanggung jawab besar ini. Tapi kau, Bagas, kau berbeda. Lihat kekuatan yang bisa kau miliki. Kekayaan, kekuasaan, keabadian. Sang kakek berdiri. Suara mantra terhenti. Dia tidak akan ikut jalanmu, Wiryo. Dia datang untuk mengakhiri semua ini. Pak D mendengus pelan. Ia mengangkat tangan, dan tiba-tiba pintu-pintu rumah tertutup sendiri. Lampu padam. Hanya nyala api dari altar yang menyala merah seperti darah segar. Kalau begitu, hanya ada satu jalan, ucap Pak D dengan suara rendah. Kau harus mati, Bagas, dan aku akan tetap hidup sama seperti sebelumnya. Pertarungan pun pecah. Bagas menyerang lebih dulu, menghantamkan lutut ke perut Pak D, tapi pria tua itu bukan manusia biasa lagi. Ia menangkis dengan kekuatan yang tak wajar, mendorong tubuh Bagas hingga terpental ke dinding. Kakek tua membaca mantra perlindungan, dan aura putih membungkus tubuh Bagas. Ia berdiri kembali, darah mengucur dari keningnya. Pak D melompat,
mencabut pisau dari balik jubahnya. Darahmu akan menyempurnakan perjanjian ini. Bagas berhasil menghindar, dan di saat yang sama mencabut keris pamungkas lelurung. Belati itu bersinar saat mendekat ke tubuh Pak D, membuat pria itu mundur setengah langkah. Ah, benda itu, warisan tua yang tak pernah bisa dihancurkan, gumam Pak D. Tapi kau tak akan sempat menggunakannya. Ia menyerang lagi, tapi kali ini Bagas berseru keras, dan kakek melemparkan abu dupa ke tubuh Pak D. Asap menyelimuti tubuh pria tua itu, membakar sebagian kulitnya seperti disiram asam. ARG, dengan kesempatan itu, Bagas menusukkan keris ke dada Pak D, tapi hanya goresan kecil, tak cukup dalam, tak cukup kuat. Pak D membalas dengan tamparan keras yang membuat Bagas jatuh tersungkur. Ia tertawa, darah menetes dari mulutnya. Kau harus menusukku saat aku benar-benar. 5. Saat ikatan ini terbuka, dan itu hanya bisa terjadi jika altar dinyalakan dengan darah. Kakek mengangguk. Bagas, waktunya. Kau harus memilih. Tanpa ragu, Bagas menggigit jarinya hingga berdarah dan meneteskan darahnya ke altar. Nah, merah dari bawah altar langsung berkobar, menjilat langit-langit ruangan. Api itu bukan api biasa, itu api gaib yang membuka celah antara dunia manusia dan iblis. Pak D menjerit, tubuhnya mulai bergetar, kulitnya menghitam. Tidak, belum waktunya. Aku masih punya 7 tahun lagi. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Bagas berlari memeluk tubuh Pak D dan menusukkan keris itu ke perutnya, dalam dan tepat sasaran. Jeritan Pak D mengguncang seluruh rumah. Api dari altar membesar, menyelimuti seluruh ruangan. Dinding mulai retak. Langit-langit runta lari bak. Seru sang kakek dari luar. Tapi Bagas tetap menatap wajah Pak D yang kini setengah terbakar. Di matanya, tak ada lagi keserakahan, hanya ketakutan. Semua ini karena kau tak pernah puas, gumam Bagas lirih dengan langkah terseok. Ia berlari keluar dari rumah yang mulai runtuh dari keyohan. Warga desa mulai terbangun dari pengaruh sihir yang menguasai mereka. Anak-anak yang sebelumnya menghilang, kini ditemukan di pematang sawah, lemas namun hidup. Rumah Pak D terbakar menjadi abu dan puing-puing. Bagas duduk di bawah pohon, tubuhnya penuh luka dan keringat. Sang kakek menatapnya dengan tenang. Kau sudah memilih jalan yang benar, katanya. Tapi belum selesai ada satu lagi yang harus kau lakukan. Bagas menoleh, bingung. Perjanjian sudah diputus, tapi dendam belum lunas. Fajar belum benar-benar menyingsing ketika langit di ujung timur mulai berubah warna, dari kelam pekat menjadi jingga samar. Di tengah embusan angin yang membawa bau asap dan tanah basah, rumah besar di tepi desa itu kini tinggal arang dan abu. Bangunannya telah rata dengan tanah, menyisakan kerangka arang hitam dan kepulan asap yang mengepul pelan menuju langit. Bagas tergeletak di tanah berumput, tak jauh dari sisa reruntuhan. Tubuhnya penuh luka, kulit tangannya melepuh, dan bajunya sobek di sana-sini. Darah mengering di pelipis, dan matanya terasa berat untuk dibuka. Namun, napasnya masih ada nyala kecil dalam dirinya yang menolak padam. Dari sela-sela asap yang menggulung, 2 sosok berdiri diam. Mereka tak menginjak tanah, melainkan melayang pelan, seperti kabut pagi. Bagas membuka matanya sedikit, dan melihat mereka. Seorang pria dan seorang wanita, wajah-wajah yang sudah lama hanya ia lihat dalam mimpi dan ingatan samar. Wajah yang selama ini ia cari dalam kemarahan dan kerinduan. Sang pria tersenyum, mengenakan kemeja lusuh seperti yang sering Bagas lihat dalam foto-foto lama. Sang wanita mengenakan kebaya putih bersih, mengulurkan tangan dengan lembut, menyentuh wajah Bagas tanpa menyentuhnya secara fisik. Anakku, bisik suara itu, seperti datang dari dalam dada Bagas sendiri. Kau telah membebaskan kami. Air mata mengalir dari sudut mata Bagas, bercampur dengan jelaga dan debu. Ia ingin bicara, ingin meminta maaf karena terlambat, karena tidak bisa menyelamatkan mereka saat masih hidup. Tapi mulutnya hanya bisa bergetar, tanpa suara. Kau sudah melakukan lebih dari cukup, kata sang pria. Kemarahanmu menjadi cahaya yang membuka jalan kami keluar dari gelap. Dan dalam sekejap, kedua sosok itu memudar bersama kabut. Perlahan, larut dalam sinar pagi yang mulai menembus cakrawala. Tidak ada lagi dendam di mata mereka. Hanya damai, hanya cinta. Warga desa mulai berdatangan, satu persatu, seperti baru terbangun dari tidur panjang. Ada yang mengusap mata sembab,
Ada pula yang menggenggam tangan anak-anak mereka erat-erat, seolah baru menyadari mereka hampir kehilangan segalanya. Pak Lurah menghampiri dengan langkah ragu. Wajahnya pucat dan mata tuanya tak mampu menyembunyikan keterkejutan melihat kehancuran rumah Pak Dewirio. "Bagas," katanya pelan, sebelum akhirnya berlutut di samping tubuh Bagas dan menggenggam lengannya. "Maafkan kami. Selama ini kami dibutakan, dikuasai." Bagas hanya menatap kosong. Tubuhnya begitu lemah, tapi hatinya mulai terasa ringan, seolah beban yang ia bawa selama ini telah runtuh bersama bangunan megah yang selama ini berdiri di atas darah. Anak-anak desa yang sebelumnya hilang ditemukan tak jauh dari sana. Mereka lemah dan ketakutan, namun selamat. Para orang tua menangis, memeluk mereka seolah tak akan pernah melepas lagi. Di antara mereka, Bagas melihat wajah-wajah yang dulu memandangnya dingin. Kini, pandangan mereka penuh rasa bersalah dan diam-diam penghormatan. Beberapa hari kemudian, Bagas dirawat di rumah tua milik kakek sang dukun yang berada agak jauh dari pusat desa. Luka di tubuhnya perlahan membaik. Meskipun beberapa bekas, luka bakar akan tetap tinggal selamanya. Namun luka batin yang menganga dalam dirinya jauh lebih dalam. Kakek duduk di samping ranjang, mengaduk ramuan di mangkuk tanah liat. Suaranya rendah, lembut seperti embusan angin pagi. "Tidak banyak yang bisa kulakukan lagi untukmu, Bagas, tapi kau sudah menang. Leluhur yang haus darah itu kini telah sirna. Perjanjian leluhur keluarga kalian sudah diputus." Bagas, langit. Di matanya, api masih menyala, bukan api kehancuran, tapi api penyucian. Api yang menghanguskan segala ikatan gelap masa lalu. "Kenapa semua ini harus diwariskan?" tanya Bagas, lirih. Kakek menarik napas panjang. "Kedeknya, manusia mewariskan bukan hanya harta tapi juga dosa. Tapi kau memilih untuk mewariskan keberanian." Beberapa hari kemudian, saat tubuhnya cukup kuat untuk berdiri, Bagas berjalan menuju makam orang tuanya. Kali ini ia membawa bunga segar dan sebotol air wangi. Tak ada lagi ilalang tinggi yang menutupi nisan. Warga desa bersama-sama membersihkannya, membangun pagar kecil di sekelilingnya, dan menandai makam itu sebagai tanda penghormatan. Bagas meletakkan bunga di antara dua nisan sederhana. Ia menunduk, lalu tersenyum kecil. "Ayah, Ibu, aku sudah pulang, dan aku akan pergi lagi. Tapi kali ini bukan karena lari. Aku pergi karena kalian sudah tenang." Angin berhembus pelan. Aroma bunga melati menguar, seolah menyampaikan jawaban. Pagi itu, Bagas berdiri di ujung jalan desa dengan ransel kecil di punggung. Wajahnya masih menyimpan bekas luka, tapi sorot matanya tidak lagi buram. Ia menatap perbukitan yang menyambut matahari, menatap jalan setapak yang menanti langkahnya. Warga berdiri di kejauhan, melambaikan tangan. Beberapa anak berteriak, menyebut namanya dengan penuh semangat. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi bisikan rahasia. Desa itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, benar-benar bebas. Langkah Bagas menjauh, meninggalkan tanah kelahirannya, bukan dengan dendam, tapi dengan kedamaian. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi, tapi ia juga tahu setiap luka yang tertanam di tubuhnya adalah bukti bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Dan di balik semua itu, ia membawa satu hal yang tak terlihat tapi terasa kuat, arwah yang telah disucikan dan doa yang tak akan pernah putus